Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema ketika azan berkumandang. Tadi saya udah janji nih, mau kasih lihat video viral. Nah, sekarang waktunya kita menyaksikan video viral marbot yang bersuara merdu dan tamparnya seperti Cristiano Ronaldo. Wih, ini dia tayangannya nih. Jangan-jangan saya itu. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok @jamanggoko menjadi viral di media sosial. Video berdurasi 12 detik itu ditonton lebih dari 11 juta kali. Pasalnya, video itu mengunggah wajah seorang pria muda yang mirip dengan pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Uniknya, pria tersebut ternyata merupakan seorang marbot masjid. Pria yang mengenakan baju koko berwarna coklat muda dan memakai peci putih di kepalanya terlihat tersenyum saat direkam. Senyum pria tersebut terlihat sangat mirip dengan Cristiano Ronaldo. Ya benar kan Ustadz Maulana? Agak mirip sama Cristiano Ronaldo dikit. Yang banyak Ustadz Maulana. Mirip sama Ustadz Maulana maksudnya. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita lihat tadi anak-anak muda ini jarang banget sebenarnya anak muda yang aktif. Tapi Masya Allah kalau udah masih muda, udah aktif di masjid ini suatu kelebihan yang luar biasa. Dan tadi kita lihat seorang muazin ini, Insya Allah ini katanya selalu diberikan sebuah privilege oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus apalagi nih keistimewanya Ustadz Syam ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang yang istiqomah menjadi muazin Ustadz Syam. Mohon izin, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Sadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Salah satu keutamaan yakni seorang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yakni seorang pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Maka insya Allah kalau muadzinnya anak muda, tentu saja insya Allah sudah termasuk orang yang terikat hatinya dengan masjid. Tentu saja salah satu syaratnya muadzin itu adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sunnah-sunnahnya tadi, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan atau privilege yang didapatkan seorang muadzin ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah luruskan para imam, tuntun para imam, dan juga waghfir lil muadzinin, dan ya Allah ampunilah dosanya para muadzin. Ini Nabi yang mendoakan, kemudian para malaikat yang mengaminkan, para sahabat yang mengaminkan. Tentu saja doa Nabi SAW tidak lain dan tidak bukan pasti mustajab, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mengumandangkan azan, seorang muadzin yang istiqomah menjadi seorang muadzin, maka dia mendapatkan doa Nabi SAW dengan mengatakan Allahumma ghfir lil muadzinin, ya Allah ampuni dosanya para muadzin. Kemudian di doa yang lain bukan hanya diampuni tapi wa'afa, dan juga dimaafkan segala, dihapuskan segala dosanya, dihapuskan segala kesalahannya. Kemudian tidaklah jin dan manusia yang mendengarkan suara seorang muadzin kecuali mereka akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Jadi dari kalangan jin mendengarkan, dari kalangan manusia mendengarkan, oh si anu yang adzan, oh Masya Allah si anu yang adzan, dia yang paling duluan ke masjid. Maka mereka semua akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, saya kenal banget dia, dia yang senantiasa pertama kali ke masjid ya Allah, dia juga yang mengumandangkan adzan ya Allah. Maka dia pun akan disaksikan di hari kiamat kelak. Dan juga tidaklah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan yang basah ataupun kering, mereka memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para muadzin. Tentunya di hari kiamat kelak ada juga ciri-cirinya para muadzin ini, atwal a'naq, mereka panjang lehernya, jadi kelihatan tinggi nanti di hari kiamat. Panjang banget lehernya, perasaan di dunia nggak ganteng-ganteng gitu banget gitu. Ternyata kenapa? Karena dia adalah seorang muadzin ketika di dunia. Mereka mendapatkan ciri khas tersendiri nanti di hari kiamat kelak. Kemudian ini masih bulan Mi'raj, Isra Mi'raj, Nabi SAW ketika traveling ke surga mendengarkan suara terompah, dan ternyata suara terompah itu adalah suara terompah milik Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Disebabkan karena apa amalannya? Karena ternyata beliau sehabis berwudu, beliau juga melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian itu juga yang membawanya karena beliau adalah seorang muadzin, senantiasa memanggil orang. Bukankah dikatakan barang siapa menunjukkan suatu jalan
amalan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan serupa dengan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala daripada orang yang mengerjakan. Jadi nunjukin satu jalan aja. Apalagi kalau manggil orang berbuat baik, manggil orang untuk sholat, berarti yang memanggil tadi adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat, seandainya orang-orang tahu keutamaan daripada saf pertama, saf paling depan dan juga muadzin, tentu akan diundi siapa yang akan adzan. Karena semua orang mau jadi muadzin. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam ya. Siap. Masya Allah ya, ternyata bicara masalah tentang muazin ini juga dikasih keistimewaan yang luar biasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak banget. Sampai dikasih ciri khas khusus nanti pada saat di Nanti. akhirat. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Ketika azan berkumandang nih, kita boleh nggak nih ya menunggu dulu untuk iqomah atau bisa melaksanakan sholat-sholat lain di antara azan dan iqomah ini, mungkin sholat sunnah atau bagaimana, atau kita nunggu dulu tar dulu jangan sholat dulu, iqomah dulu, atau bagaimana baiknya mohon izin penjelasannya. Izin semuanya, Ustaz Maulana, Syekh Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dari awal, jangankan iqomah, misalnya gini, ada orang yang sholat sebelum azan, tapi sudah masuk waktu. Kan gitu, kan tadi sebelum iqomah. Misalnya ada terkadang kan musola atau masjid, ya mungkin namanya manusia marbot kan kadang-kadang mungkin agak telat. Misalnya telat 2 menit atau telat 3 menit. Kemudian kita sholat, ternyata yang penting kita yakin sudah masuk waktu. Dan kita tahu itu sudah masuk waktu. Boleh atau tidak kita sholat sebelum azan dikumandangkan. Maka sholatnya sah, sangat boleh, yang penting sudah masuk waktu. Nah, ini masalah, yang penting sudah masuk waktu. Ketika misalnya ada orang yang pengen, dia bukan pengen, memang ada sesuatu yang memang dia harus buru-buru, kemudian azan belum azan di masjid, boleh nggak dia sholat? Boleh, tapi memang dia disunahkan buat azan sendiri tadi. Apabila sholat sendiri, tadi Ustaz Syam Maulana telah menjelaskan, dia azan sendiri dengan suara yang biasa, kemudian dia iqomat, kemudian sholat. Kemudian apakah boleh dia sholat sebelum iqomah? Adzan saja boleh, sebelum adzan dia sholat, apalagi sebelum iqomah. Nah, yang kita bahas sedikit ini, ada apa sih antara adzan dan iqomah? Nah, apa yang harus diisi? Maka berkata di riwayat Bukhari Muslim, Abdullah Mughaffal itu, beliau mengatakan, Rasul SAW mengatakan, baina kulli adzanaini salatun. Diulang lagi oleh Nabi, baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun liman sya'a. Maka An-Nabi SAW beliau mengatakan, antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat. Antara adzan dan iqamah ada salat, liman sya'a, bagi yang mau. Artinya bagi mau tentunya di situ, bagi yang mau tentunya mendapatkan fadilah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas salat sunnah-sunnah apa saja? Banyak. Misalnya salat sunnah tahiyatul masjid. Kan ketika kita masuk masjid, antara sudah wudhu, habis adzan baru kita wudhu, kemudian masuk masjid. Di situ ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah gabliyah. Ada sholat sunnah ba'diyah. Ada yang mu'akkad, ada ghair mu'akkad. Kadang-kadang manusia mirisnya kita, Ustaz Maulana, istihza. Ini sholat apa sebelum maghrib? Kan kadang-kadang gitu kan. Benar. Ini sholat apa sebelum maghrib? Kalaupun ada namanya ghair mu'akkad, kan sholat sunnah gabliyal maghrib itu ghair mu'akkad. Artinya pernah Nabi kerjakan, cuman jarang Nabi kerjakan. Bukan yang mu'akkad. Artinya mu'akkad sama ghair mu'akkad. Kalau mu'akkad yang selalu Nabi kerjakan, tidak pernah Nabi tinggalkan. Ghair mu'akkad yang terkadang Nabi tinggalkan. Cuman orang-orang kadang-kadang, ini sholat apa nih sebelum isya, kan gitu kan. Ya sholat sunnah. Kalaupun dia tidak katakan itu gabliyah, jadinya lari kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, baina kulli adzanaini salatun. Di antara adzan dan iqamah ada salat sunnah.
boleh juga sholat sunnah mutlak, apa saja yang penting ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Ya ternyata Masya Allah luar biasa, Islam ini melonggarkan sekali ya. Kalau memang udah waktunya masuk tapi belum azan, karena kebetulan waktu udah masuk, boleh juga kalau bagi Anda yang terburu-buru, ingin buru-buru sholat karena ada urusan. Ini Masya Allah, dan sholatnya tetap sah. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah ini. Masya Allah, kita berbicara tentang azan ini yang selalu menyejukkan hati kita sebagai umat muslim yang beriman ya. Nah, apabila kita mendengarkan azan ini ternyata tadi berkaitan dengan guru kita Habib Muhammad, katanya kalau orang kesurupan diazankan. Dan ini ada kaitannya Ustadz Maulana. Bener gak sih emang begitu ya? Katanya kalau ada azan itu, katanya menurut satu riwayat bahwa setan ini sama jin ini ketakutan, lari terbirit-birit. Bahkan sampai ada yang bilang sampai terkentut-kentut katanya. Dan bahkan lebih takut dengan azan daripada mendengarkan lantunan Al-Quran. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Baik, izin Ustaz Sam Al-Mansur Al-Masuri. Al-Marusi. Rusia. Timun suri tadi udah bilang. Habib Muhammad Syahab, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Allah Maha Besar. 3 kali azannya ya. Ya Allah. Saking semangatnya nih muazin. Bagusnya karena berbaik sangka ya. Ada yang harus dicamkan. Kenapa kata Mas Fadli tadi, setan itu ketakutan. Melebihi ketakutannya ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Justru suara azan itu lebih ditakuti setan. Dan lari menjauh sampai tidak kedengaran suara itu. Berarti di Indonesia nggak ada lagi setan itu. Oh, takut itu orang tua di mana-mana. Azan di mana-mana. Dan mohon izin, azannya di dunia ini tidak akan berhenti karena bersambung. Mungkin azan di Papua, selesai azan Papua ke Ambon. Setelah Ambon larinya ke Makassar. Setelah Makassar lanjut terus. Seterusnya alhamdulillah. Dan satu hal buat kita, setan itu takut dengan 2 kalimat itu. Apa itu kalimat yang ditakuti setan? Adalah kalimat tauhid dan kalimat istighfar. Ketika Nabi Sidz diajarkan oleh malaikat Jibril perihal 2 kalimat yang ditakuti setan. Sementara Nabi Adam bertanya kepada putranya, bacaan apa yang ditakuti setan? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ketika mendengarkan suara azan itu, setan stres. Kalau orang stres, pasti bawaannya pingin mules. Stres. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari. Dia lari. Kenapa lari? Karena menganggap suara azan itu besar. Besar sekali. Makanya bagusnya kalau rumah itu diazani. Kemarin mohon izin Ustaz Sam, saya yakin rumahnya Ustaz Sam sudah diazani. Jadi saya langsung surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu 3 kali setiap sudut. Karena harusnya kan kalau azan di setiap sudut rumah. Jadi kenapa rumah baru itu kalau ini yang di rumah panggil 4 atau 5 anak santri atau yang muazin untuk azan di 4 sudut rumah kita. Kalau rumahnya Mas Fadli aku udah azani. Iya, 4 sudut alhamdulillah. kemarin karena kata Mas Fadli rumah saya kayaknya ada gangguan Ustaz. Orangnya enggak diadzan Ustaz, orangnya. Enggak, udah waktu bayi lahir. Jadi aku azan, jadi boleh diazani karena takut setan itu. Maka dia akan keluar dari rumah yang diazani. Jadi kalau lagi takut boleh azan. Oh, kalau kita lagi ketakutan. riwayat juga Iya. yang bikin kenceng gemboknya Yajud wa Ma'jud itu adzan. Oh, Azan. Jadi Masya ketika Allah. azan Udah makin kuat ya. Iya, kalau Jadi udah kalau enggak azan ada udah adzan mulai nanti nggak ada. keluar dia. Oh. Jadi kalau Makan tidak ada semua. azan lagi gemboknya Yajud Ma'jud itu kabur semua. Keluar sudah. Jadi mohon izin kumandangkan azan. Semoga kita mendapatkan keberkahannya. Dan mohon maaf. Betul tadi kata Habib. Orang yang kerasukan berarti ada setan di dalamnya. Kalau supaya setannya itu keluar, Diazankan. diazankan. Saya contoh, saya azanin. Enak aja. Kan saya mencontoh, kenapa Anda balik ke saya? Saya azani dia. Jadi boleh ketika mau meruqyah orang diazani, rumah mau diruqyah juga diazani. Karena setan lari sejauh-jauh mungkin sampai tidak mau Masya mendengarkan suara Allah. azan. Jadi azan ini tetap harus kita pertahankan Ustadz ya, ini Masya Allah ya. Jangan sampai maksudnya tidak ada yang mengumandangkan azan sampai nanti gemboknya Yajud Ma'jud ini terbuka. Perkenalkan.
Kenapa Ustaz? Saya juara 1 azan. Wih, Karena siapa yang nanya? pesertanya. Siapa yang nanya? Pesertanya cuma sendiri doang lagi jangan-jangan. Oke, kita lanjut lagi jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ini Masya Allah kita kembali menjawab pertanyaan masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya, pertanyaan berikut ini agak sedikit rahasia karena dari Instagramnya hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Apakah seorang wanita bisa nggak sih mengumandangkan azan atau harus laki-laki? Terus boleh nggak sih mengumandangkan azan dari HP, nggak dari mulut secara langsung? Karena ketika nggak ada orang, tapi kita nggak pada bisa karena suaranya kurang bagus gitu ya. Intinya gitu lah ya. Gua nggak terlalu bagus. Jadi kalau disuruh azan subuh, saya suka nyambungin lewat HP ketua. Sampai pernah di tengah-tengah azan malah iklan. Aduh, astagfirullahaladzim. Azannya iklan. Makasih sebelumnya. Ustadz mohon maaf, nama saya disamarkan. Udah, alhamdulillah. Ustadz Syam, silakan dijawab Ustadz Syam. Tapi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami dengan Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan oleh guru kita Habib Muhammad tadi kapan seorang wanita boleh mengumandangkan azan, yakni jikalau tidak ada lagi laki-laki di dekatnya. Jadi kalau dikatakan boleh enggak wanita yang azan di masjid, maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena yang bertugas azan dari dulu sampai sekarang adalah laki-laki. Maka wanita boleh mengumandangkan azan ketika apa? Ketika dia takut sendirian dalam rumah, tapi tidak dengan suara lantang, takutnya ada ajnabi yang mendengarkan, laki-laki asing yang mendengarkan. Kemudian ketika dia boleh mengadzankan bayinya ketika tidak ada suaminya di sampingnya atau tidak ada laki-laki di sampingnya. Lalu selain daripada itu tidak diperkenankan seorang wanita mengumandangkan azan. Kemudian yang kedua, boleh enggak kalau azan itu dari alat atau dari mesin? Kalau dulu mungkin dari kaset pita, kemudian muncul CD, dari kaset CD. Kalau sekarang udah MP3, kalau sekarang bahkan melalui aplikasi video. Waduh, mana ada iklannya lagi ya kan? Maka kita tahu dulu hukum azan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, jadi kalau sudah ada yang mengerjakan satu orang, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang mengerjakan, maka semuanya kena kewajiban. Sampai ada satu orang yang mengerjakannya. Berarti harus orang yang mengerjakannya. Harus manusia langsung yang azan. Bukan daripada kaset, bukan daripada video, bukan daripada rekaman suara MP3. Maka harus ada yang mengumandangkan azan. Bisa berdosa satu kampung jikalau ada masjid lalu tidak ada yang mengumandangkan azan. Karena dia termasuk daripada fardu kifayah. Maka kalau dikatakan boleh enggak kalau pakai alat, maka tidak diperkenankan. Alasan yang kedua, karena menyelisihi yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat. Nabi SAW ketika melakukan peperangan ya atau mau memasuki satu kampung, Nabi SAW juga memerintahkan para sahabat untuk survei dulu. Ketika dilihat, oh masih ada suara azan, maka peperangan dihentikan. Nah berarti itu termasuk daripada sunnah baginda Nabi SAW sebagai tanda pengenal bahwa di sana masih ada muslimnya. Tapi kalau cuma suara MP3, berarti bisa jadi tidak ada lagi muslimnya. Tinggal HP-nya aja yang muslim gitu ya. Orangnya sudah tidak ada yang bisa mengumandangkan azan lagi. Maka tidak diperkenankan untuk menggunakan alat selama masih ada. Anak-anak kita, subhanallah, kami dari kecil itu suka ikut lomba-lomba azan. Tingkat SD, tingkat TK, TPA. Ustadz Maulana juara 1. Oh ya, alhamdulillah. Pesertanya berapa? 1 orang. Iya, itu kan benar saya. Kenapa? Karena supaya menyadarkan kita semua bahwa ternyata azan itu adalah fardu kifayah. Dan tadi azan itu mesti ada niatnya. Azan itu mesti niat karena Allah. Jadi kalau alat yang azan, MP3 yang azan, bisa tahu nggak niatnya MP3 itu apa? Apalagi kalau ada iklannya, berarti niatnya adalah iklan, bukan niatnya karena azan. Jadi karena azan itu harus ada niatnya, dan yang bisa berniat hanya manusia. Berarti yang mengumandangkan azan harus wajib adalah seorang manusia. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tapi azan ini akan menjadi sesuatu yang penting. Sangat. Pada saat ya kan orang lagi puasa. Buka puasa nggak ada azan, nggak buka-buka dia. Rasain tuh katanya. Nungguin mulu azannya. Nungguin. Yang dirindukan. Nauzubillah min zalik, astagfirullahaladzim. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Pembahasan hari ini tuh seru banget dan bagus banget. Ya Bu, Bu. Itu, nggak ada yang denger ya? Bu, aduh sebentar. Bu, itu Ibu. Bu, saya aja denger. Itu suaminya entah bikin kopi.
Iya, ibu lagi asik nonton ya bu ya. Yang udah bikinin dulu aja nggak apa-apa. Jangan keburu-buru, ntar kopinya pahit ya. Nggak apa-apa saya tungguin. Saya tungguin jeda iklan dulu aja ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Udah bikinin kopi dulu bu, aman.